Hai bro, bagaimana bro? Begini mister, maaf mister, ada yang mau saya tanyakan sebelum nanti di kelas diuji. Hehehe. Oh baiklah, mau tanya tentang apa? Mau tanya prinsip-prinsip kerjasama antar negara mister, dalam hal ini Indonesia. Oh baiklah, mister jelaskan lagi ya. Kebijakan hubungan luar negeri Indonesia didasarkan atas prinsip saling menghormati dan bekerja sama. Hal ini didasarkan pada norma antara lain adalah: pertama, hubungan luar negeri berlandaskan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Kedua, pengembangan hubungan luar negeri ditujukan kepada peningkatan persahabatan dan kerjasama internasional dan regional. Dan yang ketiga, Indonesia berperan dalam usaha menyelesaikan berbagai masalah dunia, khususnya masalah dunia yang mengancam perdamaian dan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan. Oh iya, ingat. Terima kasih mister. Oke, waktu kita terbatas. Sekarang, mari kita ke kelas. Oke, minum air seliter berasa lagi di bawah air mancur. Siap mister, yuk kita meluncur. Halo para brosis, sudah siap? Waktunya kita bincang santuy, penilaian, cakap-cakap lisan tentang kerjasama dalam pergaulan internasional. Sudah siap hari ini? Mari kita cari korban. Hehe. Kita suruh siapa ya yang harus disuruh maju duluan? Siapa yang akan menjadi korban yang pertama? Aha, tada. Kita mulai dari Oki. Wadiau, mati aku. Matilah kau. Ayo Ki, maju Ki. Hai Ki, jawab pertanyaan Mister Ki. Siap Mister. Pada pertemuan sebelumnya, Mister pernah menyampaikan tentang tujuan kerjasama antar negara. Setidaknya ada 7 tujuan yang kemarin Mister sampaikan. Nah, sekarang coba Uki sebutkan ke-7 tujuan kerjasama antar negara tersebut. Ah, Kicep, mudah sekali. Widih, abang jago, ampun bang jago. Dah atuh jawab, awas aja kalau salah, hah? Widih, bapak jago, ampun pak jago. Wadiau, ngajak ribut nih bocah. Udah cepat jawab. Hehehe, canda pak, maaf mister. Oke, tujuan kerjasama antar negara adalah yang pertama, meningkatkan perekonomian antar negara. Kedua, meningkatkan taraf hidup. Ketiga, saling mengisi kekurangan dan kebutuhan di berbagai bidang. Keempat, mempererat persahabatan antar negara. Kelima, memperluas pasar hasil produksi. Keenam, meningkatkan devisa. Dan yang ketujuh, meningkatkan perdamaian dunia. Itu mister, tujuan kerjasama antar negara. Benar kan? Rasanya, mantap. Beneran jago ini mah bro. Sip deh. Terima kasih Uki. Silakan duduk. Uki dapat 100. Mantap. Sekarang, mari kita cari korban selanjutnya. Siapa ya? Aha, korban selanjutnya adalah Ami. Ayo Mi, maju Mi.
Oke, Mi. Sekarang giliran Ami. Mi, sebutin 4 hal yang dapat menghambat kerjasama antar negara. Ayo, Mi, sebutin, Mi. Aduh, Mister, gimana ya? Ami lupa. Ami tidak bisa jawab. Bagaimana, Mister? Ami dapat 0 ya? Begitu ya. Baiklah. Tenang, tidak dapat 0. Hanya belum dapat nilai saja hari ini. Masih ada kesempatan berikutnya. Santai. Oke, Ami. Terima kasih. Silakan duduk, Ami. Oke, korban selanjutnya adalah Grace. Ayo Grace, maju Grace. Oke Grace, pertanyaannya sama seperti yang Mister tanyakan ke Ami. Sebutkan 4 hambatan dalam kerjasama antar negara. Oke, Mister. 4 hambatan dalam kerjasama antar negara adalah yang pertama, ideologi negara yang berbeda-beda. Kedua, konflik dan peperangan juga dapat menjadi faktor penghambat dalam kerjasama. Ketiga, kebijakan perdagangan yang merugikan negara lain. Dan yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Begitu, Mister? Benar kan? Mantap. Tepat sekali jawaban Grace. Terima kasih Grace. Grace dapat 100. Silakan kembali ke tempat duduk Grace. Oke, Mister K dulu penilaiannya. Mister akan jelaskan terlebih dahulu materi tentang bentuk-bentuk kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, yaitu yang pertama adalah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama yang melibatkan 2 negara di dunia. Misalnya kerjasama antara negara Indonesia dengan Korea. Bisa kerjasama di bidang ekonomi, teknologi mungkin, atau di bidang yang lainnya. Kemudian bentuk kerjasama yang kedua adalah kerjasama regional. Kerjasama regional adalah bentuk kerjasama yang terjalin antara beberapa negara dalam satu wilayah atau kawasan. Kerjasama ini dapat terkait dengan persamaan lokasi, historis, geografis, sumber daya alam, dan pemasaran. Contoh kerjasama regional misalnya ada ASEAN, ada APEC, ada NAFTA, dan lain sebagainya. Dan bentuk kerjasama yang ketiga adalah kerjasama subregional. Kerjasama subregional adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara di dalam subkawasan. Misalnya kerjasama 3 negara antara Belgia, Belanda, dan Luxembourg, dikenal dengan nama kerjasama Benelux. Atau di Asia Tenggara, kerjasama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam bentuk kerjasama pertumbuhan ekonomi yang diberi nama IMTGT. Oke, berikutnya bentuk kerjasama yang keempat adalah kerjasama antar subregional. Kerjasama antar subregional adalah kerjasama yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan dengan kawasan lain. Contohnya adalah kerjasama negara-negara di Uni Eropa menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Oke, kerjasama yang kelima adalah kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang melibatkan beberapa negara di dunia
tanpa memandang batas wilayah tertentu. Contohnya, ada PBB, WTO, ada ILO, WHO, ada UNESCO, dan lain sebagainya. Oke, waktu kita sudah selesai. Demikian pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam belajar.